Yang pertama, Pak Kepala Badan, kami mendengarkan rapat kabinet kemarin, Bapak mendapatkan apresiasi dari Pak Presiden karena hampir 99,9% program Badan Gizi Nasional berhasil. Nah, dari itu maka Bapak harusnya turun ke lapangan. Apakah betul dan itu harus dipertanggungjawabkan, karena bagaimana juga yang disampaikan Bu Erma, Pak Muhajin, teman-teman yang lain, ada hal-hal yang terjadi di lapangan. Tentunya sebelum kami menyampaikan yang lain, agar tidak lupa seperti yang keracunan, Pak. Yang keracunan itu bukan hanya disembuhkan loh, Pak, karena tugas saya bukan dokter, yang dokter ada mungkin, karena bakteri ini harus diikuti. Anak ini keracunan sampai berapa bulan dokter mengecek. Bukan karena kalau itu bakteri sampai di lambung, itu bisa 3, 4, 5 bulan kemarin akan muncul. Dan ini harus dicek ulang, Pak. Diikuti. Saya minta yang keracunan-keracunan tadi, seperti yang disampaikan Bu Erma dan Pak Muhajin dan teman, harus diikuti perkembangan anak ini. Karena anak, bagaimanapun juga, ini anak sekolah, anak sekolah. Kalau sampai terkena dengan anak-anak kita juga nggak mau. Jangan dianggap gampang dan jangan dibandingkan dengan negara yang lain, mati sekian keracunan, jangan, Pak. Ini adalah hal yang sangat sensitif dan berbahaya, agar Bapak bisa memberikan kepercayaan Bapak Presiden kepada Pak BGN. Pak Kepala BGN, mohon maaf sekali lagi, kamu bukan mengkritisi, tapi teman-teman Komisi 9 ini ingin membantu program Bapak agar berhasil betul. Dan mohon maaf loh, di sini banyak pengalaman, ada yang anggota BR lama, yang bupati juga banyak, bekas ketua tim penggerak PKK juga ada di sebelah saya ini, banyak. Artinya itu bupati banyak, artinya tahu lapangan. Yang birokrasi banyak juga. Bapak kan baru dari dosen masuk ke BGN kan baru beberapa bulan, sebelumnya kan dosen, Pak. Ya, itu makanya ini menjadi sebuah masukan bagi Bapak untuk program penjenengan biar bisa dikoyok. Jadi bahasa Jawanya ini, masyarakat itu mangayu bagyo programnya Pak Presiden. Mangayu bagyo ini apa? Berbahagia, gembira, ikut berpartisipasi, hanggar beni, agar programnya Presiden ini terus berjalan. Apalagi Bill Gates mau datang untuk melihat itu. Dan ini pernyataan Bapak Presiden 99,9% Bapak berhasil, itu harus dipertanggungjawabkan di lapangan. Dan saya sampaikan bahwa Bapak sudah ada Perpres nomor 83 2024 tentang Badan Gizi Nasional pasal 41, yang mana pasal ini bisa dibuat Bapak untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah di bawahnya, provinsi, kabupaten, dan kota. Sampaikan tadi Bu Erma ada Satgas. Beberapa waktu yang lalu Pak Yahya Jaini juga ada Satgas. Sebagai contoh, ini tapi bukan apple to apple. Kita menangani COVID. Waktu itu Pak Luhut yang menjadi komandannya. Saya saat itu menjadi komandan di Jawa Timur. Satgas itu dibikin, Pak. Satgas kabupaten, Satgas kota, Satgas provinsi. Agar Bapak tidak susah, ketua Satgasnya adalah Sekda kabupaten, Sekda kota, Sekda provinsi. Apa yang disampaikan Pak sebelah saya, Pak Muhajir, koordinasi penjenengan biar gampang. Dan itu bisa melakukan monitoring setiap saat, 2 minggu sekali. Sekarang monitoring apa? Deputinya dibagi, Pak. Tuh posisinya deputi kembalikan lagi. Jadi deputi melakukan evaluasi melalui Satgas. Katakan minggu ini Satgas evaluasi monitoring, deputi monitoring. Melakukan koordinasi dengan aparat di daerah. Nggak usah diundang, Pak, pakai Zoom meeting. Waktu kita menangani COVID, setiap Jumat itu kami rapat dengan Pak Luhut. Menangani COVID, dia tanyakan ada masalah apa, agar tidak terjadi seperti keracunan yang disampaikan Bu Erma tadi. Nah, kalau itu dilakukan, Bapak sudah saya sampaikan dulu, Pak, bikin aturan yang ke bawah agar Bapak bisa manggil bupati, bisa manggil gubernur, bisa manggil wali kota melalui apa? Satgas. Pak Yahya Jaini sudah lama menyampaikan harus ada Satgas. Kalau ini Bapak enggak kerjasama dengan yang lain, nggak bisa, Pak, nggak bisa. Ini kudu dikeroyok. Karena ini quick win. Mohon maaf, saya enggak ngritisi. Kami ingin membantu Bapak-bapak. Teman-teman yang ada di Komisi 9 ini turun. Alhamdulillah ada sosialisasi. Itu mereka sosialisasi nanya,
Contohnya mohon maaf, ya, Pak Deputi, Pak Deputi Pak Nyoto. Pernah turun dengan saya. Mohon maaf, saya nggak nyampaikan apa yang dikatakan Pak. Iya. Makanannya ada 1 anak. Saya tanya, Pak Nyoto ada itu. Siap ya Pak ya? Gak enak mangannya. Saya deketi. Kenapa Mas kok enggak enak? Makan. Gak enak. Ngomong. Jeruknya kecut. Loh kenapa kok kecut? Saya deketi. Dan yang kedua, kalau kita datang Pak di desa, di kabupaten nggak usah dikabari Pak. Inkognito aja. Kalau dikabari nanti sekolahnya membariskan anaknya itu kecil-kecil. Ambil tepuk-tepuk ini yang kacau. Belum menyuguhi lagi. Ada kepala BKN datang. Wah disuguhi. Ya sudah berapa ini? Inkognito aja datang. Lah, inkognito bisa dilakukan kalau Bapak koordinasi dengan aparatur setempat. Aparatur setempat ini yang tahu Pak. Kepala Dinas Kesehatan tahu, Kepala PMD tahu, Pendidikan tahu, dan Ramil Kapolsek tahu. Lah ini kalau Bapak sudah saya sampaikan, Pak tolong bikin satgas. Saya 2 bulan yang lalu nggak nyampaikan. Kalau enggak bisa Pak, enggak bisa. Sudahlah, saya ini mohon maaf, aku dari pegawai negeri mulai tahun 89 Pak, pensiun 2022. Jadi paham, PNS paham. Saya 89 jadi PNS, terus melalui kepala dinas macam-macam sampai dari saya. Paham Pak, paham saya. Bupati berapa periode? Bupati sudah 2 periode. Jadi paham. Jadi apalagi Bapak dari dosen, jadi kepala BKN, kalau Bapak tidak mau membagi dengan deputinya ini yang sesuai dengan tupoksi, tidak akan jalan. Ini yang dulu Pak Dadang, kami bukan mengkritik tapi ingin membantu agar penilaian apresiasi dari Bapak Presiden ini betul-betul di lapangan. Kalau enggak kasihan Pak Presiden Pak, kasihan Pak Presiden. Betul. Nah, oleh sebab itu Bapak, termasuk penjenengan harus juga punya peta sekolah mana yang miskin. Lah, bisa peta sekolah miskin, siapa yang bikin? Jangan Bapak nurunkan dari pusat, minta ke daerah. Dan mohon maaf ya, bupati, wali kota, aparatur di daerah, kalau dilibatkan, dia akan ikut berpartisipasi Pak. Sebagai contoh saya kemarin dengan BKKBN sudah menyampaikan tentang berapa yang harus dicukupi melalui BGN. Dalam rangka menciptakan anak-anak kita emas 2045, termasuk adalah penanggulangan stunting. Siapa yang tahu stunting itu? BKKBN dan Dinas Kesehatan. Bagaimana terjadinya stunting? Bukan hanya ujuk-ujuk stunting, tapi dari catinnya calon pengantin. Siapa yang melakukan itu? BKKBN. Bapak masuk ke situ. Di mana BKKBN di daerah ada. Lah kalau Bapak koordinasi dengan di daerah, jalan enteng Bapak penjenengan tinggal begini aja. Jumat, Deputi A, Zoom meeting dengan seluruh orang di Indonesia. Itu yang dilakukan Pak Luhut pada saat kita melaksanakan COVID. Setiap Jumat sudah. Karena ini apa? Program Presiden yang sudah diakui oleh dunia. Dan ini harus betul-betul di lapangan dilakukan. Mohon maaf loh Pak, saya ini sekali lagi mohon maaf. Yang selanjutnya, setelah ketahuan bahwa mana SD yang mampu dan tidak mampu, pemerintah itu tidak harus 100% membiayai kebutuhan masyarakat. Karena harus ada partisipasi. Dan ini bentuknya adalah bentuk zaman dulu adalah padat karya. Anggap aja seperti itu. Lah kalau penjenengan melibatkan bupati, wali kota, kepala daerah, gampang Pak. Bupati menyampaikan, Pak, tolong ini ada, ini kurangnya berapa Pak Kades. Kepala desa dilibatkan. Posyandu dilibatkan. Muslimat, Al-Fatayat, Aisyah dilibatkan. Mereka akan jalan Pak. Saya turun Pak, mohon maaf, saya bukan hanya sosialisasi loh Pak, mohon maaf. Saya ke lapangan Pak, saya ke lapangan. Ini loh Pak, biar Judi, ada SPPG yang baru 2 bulan. Pembatasnya dapur itu loh, harusnya ini kan enggak lengket Pak. Harusnya buka ini lengket. Kotor, 2 bulan. Saya ngomong Mbak, ini kalau penjenengan enggak bersihkan, harusnya ini kuat 1 tahun, karena kotor kompornya jadi kuatnya setengah tahun, investasinya menjadi banyak. Itu baru ini Pak Nyoto ada itu Pak Deputi dengan Pak Deputi, malah di situ ada Dan Ramil, ada kepala, ada Pak Camat, ada tokoh masyarakat. Jangan ngomong bagaimana Pak, mboten ngertos Pak kula sampai bisa membantu untuk partisipasi. Ayo coba
inventaris, punya telur berapa, punya sayur berapa, punya beras berapa, agar aturan yang 6 kilo dari SPPG itu tercapai. Dan yayasan itu, mohon maaf, apa yang disampaikan Bu Irma tadi, yayasannya juga aja ribet-ribet. Di dalam waktu yang cukup panjang nanti, perlu menjadi kajian. Kajiannya dari mana? Dari Bapak melakukan monitoring dan evaluasi. Melalui apa? Koordinasi dengan pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi. Kalau di dalam kajian ini perlu merubah desain, ya nggak apa-apa. Asal outcome-nya bagus. Umpama, oh ini kok dengan SPPG kok tidak harus semuanya SPPG. Sebagian dikembalikan lagi ke kantin sekolah. Yang dulu ada program kantin sehat dan jujur. Itu bisa dilakukan, mereka bisa memilih mana yang harus saya kasih makan, mana yang harus tidak kasih makan. Artinya subsidi silang. Yang mampu tidak perlu dikasih. Dan ini memang kayaknya sulit, tapi lakukan. Saya pernah jadi PNS, Pak. Jadi percayalah. Tahu ngakoni soalnya. Ada yang namanya di program sepiring apa namanya sepiring yang program BKKBN itu, karbohidrat berapa, isi piringku. Nah, isi piringku itu ada dan itu sudah jalan, Pak. Isi piringku untuk ibu hamil berapa, untuk anak sekolah berapa. Ini ya kepala kekuatan penggerak PKK kapal mestinya. Lah, overall Pak, secara keseluruhan Bapak sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, hal-hal yang sifatnya perlu dikoordinasikan. Terakhir Pak, Bapak harus menggunakan deputy yang Bapak punya untuk melakukan koordinasi. Deputinya juga harus kantor di BGN, ojo sampai deputinya keluar dari kantor. Terus termasuk yang terakhir adalah akun virtual. Jadi ini semuanya bisa dilakukan apa tidak. Yang di daerah-daerah belum bisa, nggak pakai bisa makan dengan kiris, nggak bisa, itu harus dipelajari. Karena semuanya tidak bisa menggunakan apa namanya virtual account. Dan itu perlu tidak semuanya dikepiaui. Prinsipnya Pak Kepala BGN, Boso Jawa nih, masyarakat ini harus mangayu bagyo programnya Pak Presiden. Mangayu bagyo ya apa? Seneng. Artinya apa partisipasi itu, Pak? Ya. Mangayu bagyo itu gini Pak. Mangayu bagyo itu seneng, ikut berpartisipasi, hanggar beni, keroyokan, kurang membantu, itu filsafatnya begitu. Jadi Pak Presiden menyampaikan 99,9% penjenengan harus tanggung jawab. Kondisi yang disampaikan Bu Irma, keracunan itu harus dibenarkan. Dan ingat loh Pak, kalau anak penjenengan, anak kita keracunan, mau gak Pak? Kan nggak mau kan? Jangan dianggap enteng. Karena keracunan sekarang itu dampaknya bisa 5 bulan kemudian, dampaknya bisa 6 bulan kemudian, dan ini perlu dikoordinasikan dokter. Yang terakhir, Airut tolong diperhatikan waktunya. Ya siap. Yang terakhir, pada saat masak ada yang keracunan, apakah yang masak itu seperti Bu Irma tadi diperiksa APH apa enggak? Soalnya kalau saya pernah dulu waktu jadi bupati, susunya jelek langsung diperiksa. Ya. Nah, itulah sekali lagi Pak BGN, mohon maaf, saya kali lagi Bapak harus koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Dan Bapak enteng, Bapak ini tinggal di laptop Jumat virtual, sudah. Terima kasih pimpinan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.